A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad PC Channel. Oke lur, kita berdoa dulu, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah, kesehatan jasmani dan rohani, amin amin ya robbal alamin. Lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Di hari sore hari ini lur, biasa pulang kerja ya, sambil bikin konten video ini bikin kontennya lur, berangkat kerja, pulang kampung. Aduh lur, kadang malam hari ya jarang lah sekarang keluar malam jalan lur, nggak kayak dulu lagi, entah kenapa males mungkin. Oke lur, lanjut tentang beliau Satrio Piningit yang sekarang masih dipingit, dan juga tempat-tempat beliau ya toh, raganya ya insya Allah seperti itu raga beliau. Mungkin kan namanya juga beliau kan manusia biasa seperti kita. Beliau juga nggak tahu ya kan, kalau beliau itu akan terpilih menjadi Satrio Piningit atau Imam Mahdi. Beliau itu tidak tahu lur, sebelumnya tidak tahu. Mungkin ya ada apa, petunjuk-petunjuk atau mimpi-mimpi yang aneh, mungkin nggak dihiraukan gitu loh. Sekedar mimpi, bunga mimpi kan seperti itu lur, kalau masih mudanya beliau ya toh. Atau pada waktu remaja atau masih mudanya ya kan, pastinya insya Allah pastinya itu ada sebetulnya mimpi, petunjuk-petunjuk seperti itu. Karena sebelum diangkat seseorang menjadi pemimpin itu akan mengalami suatu mimpi yang aneh, dan bahkan mungkin dianggap hanya bunga tidur seperti kita. Padahal itu adalah mimpi, itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang paham dan mengerti, atau ditunjuk oleh Allah melalui mimpi. Kan sekarang beliau kan bukan nabi dan bukan rasul ya toh, beliau adalah seorang wali yang mujaddid, yang akan menjadi pembaharu, bukan pembaharu sih, membenahi sekarang ini yang banyak yang sesat-sesat atau orang-orang yang tersesat lah ya toh. Ibadah hanya sekedar ibadah sekarang ini, banyak yang nggak kepake ibadahnya, hanya sekedar ibadah, tapi arti sebuah ibadah itu seperti apa, bagaimana rasanya, kan seperti itu. Dia itu bukan rasul. Jadi kalau zaman Nabi kan malaikat yang penyampai wahyu atau menyampaikan wahyu dari Allah, tapi beliau ini seperti itu, wahyu-wahyu itu lewat, terkadang lewat mimpi lur, seperti itu, lewat mimpi ya. Beliau itu nggak tahu kalau mimpi itu ada sebuah tanda, tanda-tanda akan apa ya, terpilihnya sebuah bukan sebuah seorang pemimpin seperti itu. Jadi waktu remaja mungkin menganggap mimpi itu hal yang biasa, seperti kita hanya bunga mimpi ya nggak seberapa dihiraukan mungkin, atau makin lama makin dewasa dan juga hingga saat ini, maka mimpi-mimpi itu diingat-ingat seperti itu loh. Oh ternyata ini mimpinya, oh artinya mimpi dulu itu seperti, artinya itu ini toh tiba. Ternyata kan seperti itu, mimpi itu yang dulu itu ternyata ini seperti itu. Jadi beliau gali semua pengalaman hidup beliau, cinta semenjak kecil ya toh, remaja, dewasa, hingga berumah tangga, hingga sampai tua ya kan. Beliau gali lur, gali kembali atau ke belakang, minta petunjuk kepada Allah. Mungkin seperti itu, kenapa kok jadi saya seperti ini, bagaimana kejadiannya kemarin-kemarin atau yang dulu-dulu. Pasti ada tanda-tanda, entah itu sebuah mimpi atau pertanda apa atau bagaimana ya kan. Beliau gali gitu loh, beliau kembali ke belakang kan. Keistimewaan beliau kan salah satunya adalah bisa melihatlah ke bawah dan juga bisa melihat ke depan.
kok ke bawah, ke belakang, bisa melihat ke belakang dan juga bisa melihat ke depan, ya kan? Itu beliau kali, mimpi-mimpi itu beliau kali semuanya. Dan ternyata memang benar seperti itu kan, petunjuk sekarang, zaman sekarang kan juga kan salah satunya kan lewat mimpi lur, ya toh, juga lewat tanda-tanda alam atau lewat entah itu berzikir, dalam zikirnya beliau itu ditampakkan seperti ini atau diperjalankan suatu perjalanan, atau istilahnya hampir sama persis, memang bukan sama sih, memang diperjalankan di waktu zikir. Insya Allah beliau itu seperti torekot, seperti itu lor, toreko, ya kan, hakikat seperti itu, syariat, itu syariat, torekot, hakikat, warifat, seperti itu mungkin ya. Entah di waktu zikir beliau itu mengalami perjalanan seperti itu, karena seorang wali itu memang harus menjalani perjalanan seperti itu, ya kan. Entah dalam zikir beliau ruhnya apanya itu sukma atau apa, naik ke atas, istilahnya seperti itu, cara Jawa munggah. Munggah mungkin yang seorang yang pernah mengalami hal demikian atau seorang wali tahulah ya toh, artinya munggah itu seperti apa, naik ke atas itu seperti apa, ya kan. Kalau saya sih nggak ngerti loh tentang hal demikian ini, karena soal seperti itu saya nggak tahu sama sekali, apalagi tentang torekot, hakikat, waduh saya nul putul lur, seperti itu. Nah, karena seorang wali pasti pernah melakukan atau bukan mempelajari, pernah diperjalankan seperti itu, perjalanan gitu, perjalanan naik ke atas gitu, menghadap Allah kan, seperti itu tuh. Kalau belum mengalami hal demikian, jangan mengaku wali. Ya kan, itu saya nggak tahu dari mana, ya tahu dari buku coba ceramah dari kiai yang pernah mengalami hal demikian, atau kitab-kitab, atau walaupun demikian saya dulu pernah ngaji gitu loh, ceramah seperti ini, seperti itu, jadi agak sedikit banyak tahu lah tentang hal munggah atau naik menghadap kepada Allah untuk menjalankan sebuah perjalanan torekot, ada hakikat, ma'rifat, dan yang terakhir mungkin nggak semua orang bisa terpilih walaupun hanya ma'rifat, yaitu ma'rifatullah, seperti itu. Mungkin seperti itu perjalanannya. Nah, beliau itu sudah mungkin di waktu zikir itu melakukan pernah lah seperti itu gitu loh Pak, bukan pernah, insya Allah pastilah, ya kan, entah diperjalankan seperti apa, dan tapi tentunya insya Allah sama persis dengan perjalanan Rasulullah SAW, yaitu Isra Mi'raj, ya kan. Salah satunya pernah diperlihatkan surga, pernah diperlihatkan neraka, bahkan dibelah dadanya, dicuci. Ya sama lur, perjalanan beliau itu sama persis seperti itu, insya Allah seperti itu, pembersihan, ya kan. Mungkin pembersihannya pernah 2 kali, di waktu kecil, dan juga diangkatnya, sebelum diangkatnya jadi pemimpin nanti, atau bagaimana. Ya kan, seperti 2 kali dalam pencucian, dibelah dadanya, isinya hati dan kolbunya itu dicuci, seperti itu lur. Jadi beliau ini memang menggali semua tentang apa yang terjadi dalam beliau. Pastilah beliau pernah melakukan hal demikian gitu loh. Kenapa juga beliau mungkin berpikir, apakah kenapa saya yang dipilih seperti itu, nah, seperti itu lur. Karena ya memang rahasia beliau gitu. Rahasia beliau itu ya, aduh Allah a'lam. Itu lur, perjalanan seorang wali atau pasti mengalami yang demikian. Kalau Anda baca sampai tanya seorang yang pernah melakukan hal demikian. Karena wali di sekitar kita itu ada juga, tapi orang-orang seperti ini kewaliannya dirahasiakan. Beliau ini merahasiakan kewaliannya. Kenapa dirahasiakan?
karena tak pantah apa ya, tidak perlu diperlihatkan atau ditunjukkan ya kan? Karena wali itu adalah orang tersebut dengan Allah seperti itu. Oke, lanjut tentang beliau lur. Mungkin ya itu tadi lur, semua tanda-tanda beliau pernah mengoreksi dirinya ya toh, apakah tidak ada pilih, maksudnya kok saya yang dipilih, mungkin seperti itu, karena beliau ini adalah orang yang biasa ya toh, orang yang katakanlah jauh dari kesederhanaan, jadi sederhana lah dalam kehidupan beliau. Nah kan, kenapa kok bukan seorang yang lain, entah kiai, entah habaib, entah habib, atau kiai, ustadz, atau syekh, atau sayyid? Kenapa bukan orang-orang seperti itu yang dipilih gitu loh? Mungkin juga berpikiran demikian, rasa antara percaya dan tidak. Tapi ya itu tadi ya kan, namanya juga manusia, pernah apa ya, memikirkan hal demikian lah istilahnya yang terjadi pada diri beliau.